berdua sudah melakukan rapat. Ya, kami memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang terkait dengan adanya pungutan uang pendapatan ya atau UP oleh BUMD ya Pak ya. Kami meminta agar pemilik saham dalam hal ini pemerintah Kota Jombang untuk dapat menertibkan karena revitalisasi ternyata belum selesai. Nah, kemudian kami juga menyayangkan adanya SK Wali Kota yang diterbitkan karena proses revitalisasi ini belum selesai dilakukan. Jadi ini yang mempunyai kekuatan bagi BUMD untuk melakukan sebuah kebijakan terkait dengan pengelolaan Kau Potong Lembu itu gitu. Nah, dalam hal ini kami hanya bisa memberikan rekomendasi seperti itu supaya nanti pemerintah Kota Tanjung Pinang yang menertibkan. Revitalisasi kan belum selesai, tapi itu sudah beredar tuh surat pemberitahuan 4,4 itu kalau dari BUMD ngomongnya untuk apa tuh Pak? Ya, dasar mereka itu adalah Perwako nomor 643 kalau tidak salah saya tentang penunjukan pengelolaan. Nah, UP itu berdasarkan keterangan dari BUMD digunakan untuk membiayai operasional mereka dalam hal mengelola Kau Potong Lembu. Begitu. Nah, kemudian kami juga mendorong agar BUMD untuk dapat menertibkan dalam tanda kutip mafia yang dugaan ya dalam tanda kutip mafia lapak atau yang dipersamakan dengan itu, tapi tidak ini semua tidak mengeneralisir juga lah ya, tidak semuanya yang itu ada bisnis. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial sebuah unggahan yang menunjukkan surat pungutan retribusi sebesar 4,4 juta rupiah dari BUMD Kota Tanjung Pinang kepada para pedagang di Kau Potong Lembu Kota Tanjung Pinang. Tentu hal ini menuai pro dan kontra di tengah para pedagang. Dan hari ini saya sedang berada di Kau Potong Lembu yang masih dalam proses revitalisasi. Seperti yang dapat Anda lihat di belakang saya, ini merupakan proyek revitalisasi yang saat ini masih dalam proses pengerjaan. Yang kalau misalnya jika Anda bisa lihat, mungkin di sekelilingnya saat ini tampak para pedagang masih tetap melaksanakan jual beli, mengadakan jual beli, namun di jalan yang sempit yang cukup hanya bisa dilewati satu kendaraan dan juga tampak jalan sedikit becek karena memang adanya proyek yang masih berjalan ini. Dan mungkin seperti Anda dapat lihat, parit-parit juga masih terlihat terbuka menganga besar, padahal ini merupakan pusat kuliner yang ada di Kota Tanjung Pinang. Belum juga mungkin proyek revitalisasi ini selesai dibangun, namun BUMD Kota Tanjung Pinang sudah mengeluarkan surat pungutan retribusi. Tentu hal ini menjadi tanda tanya, terlebih mungkin nilai yang dimintain oleh BUMD Kota Tanjung Pinang itu cukup besar, yakni sekitar 4,4 juta rupiah. Jadi hari ini saya akan berbincang bersama para pedagang di Kau Potong Lembu yang sekiranya sudah mendapatkan surat dari BUMD tersebut. Baik pemirsa, kini saya sudah dengan salah satu pedagang di Kau Potong Lembu. Dengan siapa? Dengan Ibu Sulastri. Dengan Bu Sulastri. Bu Sulastri, udah ada belum dapat surat pemberitahuan dari BUMD? Kalau surat pemberitahuan itu belum ada, tapi kalau mendengar dari pihak BUMD begitulah, ada. Dengar dari pihak BUMD itu mereka melakukan sosialisasi atau seperti apa tuh? Memang ada pengarahan kemarin sama kami bahwa pedagang-pedagang ini akan ditempatkan sebagai tempatan untuk seumur hidup. Itulah dengan angka yang dibilang pihak BUMD 4,4. Duluan suratnya nyampai ke pedagang lalu heboh atau sosialisasinya dulu nih Bu?
Itu masalahnya kalau itu udah ada sosialisasinya, cuman pedagang-pedagang ini ada yang menghadiri, ada yang sebagian menghadiri, ada sebagian tidak menghadiri karena waktunya itu terbatas kita. Oke, baik, berarti sosialisasi terlebih dahulu baru pada akhirnya suratnya beredar dan heboh. Iya. Nah, tapi pada saat sosialisasi, kan kalau dalam surat yang heboh nih Bu, 4,4 juta rupiah pungutan yang diminta oleh BUMD. Nah, kalau pada saat sosialisasi disampaikan nggak itu uangnya untuk apa dan lain-lain, dijelaskan nggak sama pihak BUMD? Belum dijelaskan karena belum apa-apa, orang sudah pedagang-pedagang udah bilang begini masuk pihak BUMD itu nanti kalau memang sudah oke dapat mau dirapatkan kami ini bahwa uang 4,4 itu buat apa gitu. Untuk apa emangnya Bu kalau yang disampaikan BUMD? Kalau masuk ke itu untuk penempatan lapak kita supaya kita nanti nggak ada lagi sewa menyewa dan untuk seumur hidup. Seumur hidup 4,4 juta itu jadi bayarnya di awal aja. Tapi kalau per bulan ada bayar? Itu ada berbayar per bulan, tapi itu tak tahu juga angkanya berapa. Untuk pembayaran lampu, kebersihan, air itu ada per bulan. Oke, baik. Bu Sulastri jualan di Aka udah berapa tahun nih? Saya buka minuman dari 2015. Dari 2015. Nah, dari 2015 itu bayar per bulannya berapa? Saya nggak ada bayar karena saya punya sendiri. Cuma dari BUMD cuma 13.000. 13.000 per bulan. Ada kartunya, ada kartunya koyakannya karcisnya gitu. Ada karcisnya. Nah, dengan pungutan 4,4 yang di awal yang tadi seperti Bu Sulastri sampaikan, Ibu merasa keberatan nggak? Kalau bagi saya tidak keberatan, daripada kita menyewa lapak orang sekian satu bulan 400-500, itu satu tahun udah berapa? Kalau untuk cuma 4,4 juta itu kalau mencicil kita nggak keberatan. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan para pedagang di Akau Potong Lembu, Kota Tanjung Pinang. Halo Pak Apo. Halo juga. Halo semua pedagang, Bapak dan Ibu, selamat malam. Bapak, Ibu, hari ini saya mau klarifikasi nih terkait berita yang saat ini sedang beredar di tengah masyarakat. Katanya pedagang Akau Potong Lembu keberatan dengan pungutan sebesar 4,4 juta rupiah oleh BUMD. Gimana ini tanggapannya? Mungkin boleh disampaikan. Terima manfaat, sangat bersyukur sekali. Berterima kasih kepada pemerintah, kepada BUMD pengelola. Apa-apa saja yang kami dapat itu yaitu berupa keseluruhannya itu berupa gerobak dan meja kursi fasilitas. Jadi saya luruskan kembali lagi yang iuran 4.400.000 itu yang diterbitkan oleh BUMD. Sekali lagi saya sampaikan saya mengulang lagi seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah kebijakan pengelola beserta pemegang saham di BUMD. Guna dan manfaat yang 4 juta tadi, dan kenapa muncul itu setelah Ibu Rahma pada saat itu melakukan pemutihan seluruh kartu yang ada dalam tanda kutip tidak berlaku lagi. Jadi berdasarkan SK yang kami terima di saat itu oleh pihak BUMD, terbitlah kartu izin berjualan di Akau Potong Lembu, di mana kartu yang terbit itu ada ketentuannya, yaitu ada iuran yang harus dan wajib kami bayar. Itu sekitar 4 juta. Jadi 4 juta itu 4 juta untuk penempatan yang tadi. Ya. Jadi kalau nggak salah bahasa Pak Direktur BUMD tempoh hari itu UP, uang penempatan. Jadi uang penempatan itu terbitlah kartu izin berdagang yang dibuat oleh pengelola. Dan itu ditambah Pak, 11%. Selain itu, apakah ada mungkin iuran lain untuk kebersihan, ke listrik dan lain-lain? Mungkin ada? Makanya konsep
4 juta sudah dijabarkan tempo hari sama Pak Direktur. Kebetulan kami beberapa kawan rapat, ada pertemuan sama beberapa orang media juga. Saya sendiri yang mendengar. Jadi rencana Pak Direktur iuran tadi 4 juta itulah nanti akan dibuatkan pos keamanan. Jadi setiap hari uang setelah kami berjualan disemprot tempat kami berjualan dengan istilah terjagalah kebersihan kami nantinya. Nah, jadi kelebihan dari itu semua kemungkinan besar ya, kayak kita kan selama ini mengetahui bahwa BUMD ini surplusnya ya turun naik kan. Tapi berarti garis besarnya para pedagang yang malam ini hadir setuju dengan apa yang dilakukan dari pihak BUMD iuran 4,4 juta rupiah itu ya? Jadi sebetulnya nilainya 4 juta ditambah PPh 11% jadi 4 juta 440. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu berapa tahun tuh Kak Marni setiap bulannya membayarkan 3.500.000 itu? Sudah mau 7 tahun. Sudah mau 7 tahun lamanya. Tapi pada saat itu kenapa Kak Marni tidak mendatangi BUMD kemudian mendaftarkan diri secara mandiri nih? Karena itu tidak boleh tahu. Maksudnya biar itu tak boleh tahu sewa menyewa. Oke, berarti antara Kak Marni dan juga penyewa itu berarti BUMD tidak tahu bahwa lapak tersebut disewakan. Iya, tidak Tapi boleh. kalau misalnya setahu Kak Marni nih, kalau misalnya ketahuan itu disewakan, apa sanksinya tuh Kak Marni? Itu ditarik usahanya. Ditarik usahanya. Oke. Kemudian hari ini SK-nya sudah keluar nih dari wali kota. Itu peraturannya masih sama ya, berarti tidak boleh dijual belikan atau kemudian disewakan. Tidak boleh disewakan. Oke. Itu kan bukan sifatnya pungutan saya kira. Kalau pungutan itu sudah mengarah kepada putih liar Tapi ini resmi kan bisa dicek langsung di BUMD itu seperti apa, untuk apa pungutan ini, apa setoran ini. Jangan kita bicara pungutan, kalau pungutan itu agak ekstrim. Ya, ada kewajiban yang harus disetor kembali para pedagang ini kepada BUMD. Mungkin itu biaya perawatan, ya administrasi segala macam. Itu kan sifatnya permanen, hampir selama dia berjualan. Jadi bukan pungutan untuk kepentingan oknum-oknum BUMD. Justru yang harus diberantas itu mafia lapak itu. Karena banyak lapak-lapak itu bukan milik dari penjual itu. Orang tuh dapat lapak nanti disewakan sekian juta per tahun, sekian juta. Itu yang harus diberantas. Nah, seharusnya yang punya lapak itu dia yang menjual langsung, dia tidak menyewa kepada mafia lapak ini. Itu yang harus diberantas juga. Ya, jangan jangan diplecetkan. Jadi kita minta jangan ada pihak ketiga yang menunggangi dalam persoalan potong lembu ini. Bagaimana kita meningkatkan ekonomi dari para pedagang ini? Karena kita lihat itu pemerintah mengeluarkan biaya tidak sedikit membangun lapak-lapak ini sendiri jadi bagus, sehingga bisa menarik daripada turis-turis di luar melihat bahwa ini potong lembu sudah bagus. Seharusnya para pedagang itu berterima kasih. Nah, ini yang ribut-ribut yang tak punya lapak, yang tak ada meja itu ribut-ribut, yang sok-sok jadi pahlawan itu nggak benar itu. Jadi harus kita luruskan ini. Jadi kita mendukung sepenuhnya kebijakan BUMD ini. Kalau memang pungutan itu liar nanti, kan ada aparat penegak hukum. Untuk apa itu duit? Kan nggak susah-susah. Saya kira itu aja. Mari kita sama-sama dukung para pedagang ini. Diberikan kepada mereka-mereka yang berjualan langsung. Jangan diberikan kepada mafia itu menyewakan sekian juta dalam sebulan, kan kasihan bagi pedagang itu. Berarti seharusnya saat ini yang harus dilakukan itu sudah benar ya Pak, dengan memberantas mafia lapak di potong lembu. Dia harus mengevaluasi kembali apa benar-benar yang menjual itu yang mendapat lapak itu, atau ada pihak ketiga nanti menyewakan, itu tidak benar. Jadi BUMD ini harus mengevaluasi siapa yang benar-benar berhak menerima tempat jualan itu saja.
mendengarkan perbincangan saya tadi bersama para pedagang di Akau Potong Lembu dan juga bersama tokoh masyarakat setempat, memang rata-rata para pedagang di sini itu setuju dengan pungutan 4,4 juta rupiah yang dipungut oleh BUMD dengan alasan memang karena pungutan ini hanya dipungut di awal saja dan bertujuan untuk pemutihan agar tidak ada lagi mafia-mafia yang memanfaatkan lapak mereka untuk kembali disewakan dengan harga yang cukup fantastis. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Yali Andini, Muhammad Khairuddin, Ardian Syaputra, UTV mengabarkan.